Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Di video kali ini kita akan membahas tentang rumah adat Jawa Tengah yang unik dan yang penuh makna pastinya. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata, sehingga banyak pula turis maupun wisatawan yang datang ke sini. Tentu saja daya tarik tersebut datang dari berbagai tradisi dan budaya yang dimiliki Jawa Tengah. Salah satu yang menarik adalah rumah adatnya, di mana dari satu bangunan terdapat banyak pelajaran yang bisa dipetik dan penuh filosofinya. Untuk memahami apa saja rumah adat Jawa Tengah tersebut, simak video berikut ini sampai akhir ya. Salah satu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan adalah bangunan rumah. Anda bisa menjumpai berbagai jenis rumah adat di setiap wilayah, tak terkecuali di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki rumah adat yang memiliki nilai historis dan nilai-nilai budaya tertentu. Dua kata yang bisa menggambarkan rumah adat di daerah Jawa Tengah adalah bersahaja dan sederhana. Bangunan rumah adat Jawa Tengah memiliki konsep yang sangat sederhana namun kaya akan filosofi. Pada dasarnya rumah adat Jawa memiliki salah satu unsur tempat yang luas dan terbuka, yaitu pendopo. Hal ini melambangkan jiwa sosial masyarakat Jawa Tengah yang sangat tinggi, sebab masyarakat lebih sering mengadakan acara atau upacara adat yang mengundang orang banyak. Sehingga keberadaan pendopo amat penting sebagai tempat untuk berkumpul bersama masyarakat dan melakukan perayaan. Selain itu, karena untuk berkumpul banyak orang, maka ruangan pun dibuat lebar dan terbuka. Hal ini telah didesain untuk menghadirkan kenyamanan semua orang di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Kemudian masyarakat Jawa juga sangat menganggap sakral sebuah gunung. Bagi mereka di gununglah para dewa yang mereka percayai tinggal di sana, sehingga gunung tak hanya dijadikan sebagai ornamen atau hiasan di dalam rumah. Lebih dari itu, bentuk rumah adat Jawa juga memiliki bentuk atap menjulang ke atas layaknya gunung. Selain itu, rumah adat Joglo juga memiliki 4 pilar utama, di mana keempatnya disebut sebagai soko guru, yang menjadi presentasi arah mata angin, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Lalu rumah adat Jawa Tengah juga dikenal dengan sebutan Joglo, di mana rumah adat Joglo menjadi yang paling terkenal dan menjadi simbol bangunan Jawa. Istilah Joglo sendiri berasal dari kata tajuk dan loro, maknanya adalah penggabungan dua tajuk. Adapun atap rumahnya memang terdiri dari dua tajuk yang menyerupai gunung. Hal tersebut sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap gunung. Pembagian ruang pada ruang Joglo juga mengandung hierarki yang unik. Bagian depan memiliki sifat umum, seperti untuk menerima tamu, dan semakin ke dalam semakin bersifat khusus, seperti untuk menerima tamu keluarga dan juga tempat bercengkeramannya para anggota keluarga. Untuk rumah Joglo sendiri awalnya adalah bujur sangkar, namun seiring perkembangannya zaman terdapat beberapa pembaharuan terhadap ruangan rumah Joglo. Meski begitu, unsur bentuknya tetap persegi. Adapun bahan utama rumah adalah Joglo, yaitu kayu. Dan yang menjadi primadona di zaman dahulu adalah kayu jati. Kayu jati dipilih karena sudah sangat terpercaya memiliki ketahanan, keawetan, dan juga kekuatan untuk bangunan rumah. Bahkan hal ini dibuktikan dengan masih kokohnya beberapa rumah Joglo zaman dahulu yang menggunakan bahan dasar kayu jati. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khas yang keunikan berbeda tersendiri. Selain itu, pembuatannya juga memiliki beragam nilai budaya, nilai filosofis, kepercayaan masyarakat sekitar, tak terkecuali untuk rumah adat Jawa Tengah. Apalagi orang Jawa juga sangat terkenal dengan beragam adat budaya yang masih kental diterapkan sampai saat ini. Di Jawa Tengah sendiri ada beberapa jenis rumah adat. Yang pertama, rumah adat Joglo. Rumah adat Jawa Tengah pertama yang terkenal adalah Joglo, yang sangat kaya akan makna filosofis. Mulai dari bentuk rumahnya sampai unsur yang ada di dalam rumah memiliki makna tersendiri. Rumah Joglo sendiri memiliki atap berbentuk tajuk yang hampir menyerupai gunung. Adapun atap Joglo terdiri dari dua bidang, yaitu segitiga dan trapesium. Atap tersebut memiliki kemiringan yang berbeda, dan atap Joglo yang berbeda berada di tengah akan diapit oleh atap serambi. Yang kedua, rumah adat kampung. Jika Anda jalan-jalan ke wilayah Jawa Tengah, sudah bisa dipastikan Anda akan menjumpai rumah dengan model semacam ini.
Adapun ciri khas dari rumah kampung ini yaitu adanya 2 teras, satu depan rumah dan satunya di belakang rumah. Tiang rumah yang dipakai juga memiliki jumlah tertentu yaitu kelipatan 4 dengan minimal tiang berjumlah 8. Rumah adat kampung biasanya terbuat dari kayu nangka atau kayu mahoni. Lalu apabila dilihat dari samping, maka rumah ini hampir mirip segitiga. Jenis rumah ini sebenarnya tak hanya dibangun oleh masyarakat Jawa Tengah saja. Rumah macam ini ternyata juga ditemukan di Madura ataupun Bali. Yang ketiga, rumah adat Mangga. P. Rumah adat satu ini arsitekturnya biasa dipakai beberapa warung dan kios di Jawa Tengah. Jika rumah adat kampung memiliki tiang penyangga kelipatan 4, rumah adat Panggang P memiliki tiang sebanyak 6 buah. Bentuk rumah ini pun nampak sangat elegan. Lalu bedanya dengan rumah adat lainnya juga terletak pada tiang bagian depan yang dibuat lebih pendek dibanding bagian belakang. Konsep inilah yang membuat rumah adat ini lebih indah dan menarik. Yang keempat yaitu rumah adat Tajuk. Rumah adat Jawa Tengah berikutnya adalah rumah tajuk yang sesuai dengan tradisi dan budaya Jawa. Sebenarnya rumah adat Tajuk lebih dikhususkan untuk beribadah dan mengadakan kegiatan sakral. Jadi saat ini hanya tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola saja yang memakai konsep tajuk. Maka tidak usah heran apabila rumah-rumah ibadah di Jawa Tengah banyak yang memakai arsitektur tajuk. Adapun rumah ibadah yang memakai konsep ini diantaranya adalah Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Wusto Mangkunegaran, dan juga Masjid Raya Cilodok Purwakarta. Dan yang kelima, rumah adat Limasan. Jenis rumah adat ini sudah banyak ya yang menggabungkan konsep limasan dengan gaya modern. Arsitektur rumah memiliki Jawa Tengah ini keunikan di bagian atapnya sesuai dengan namanya yaitu limasan. Rumah adat ini memiliki atap yang berbentuk seperti limas. Adapun bentuk bangunannya sama seperti yang lain ya, yaitu bentuk persegi. Rumah adat limasan memang sangat sederhana. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik orang Jawa yang sederhana. Selain itu, rumah limasan juga menyimpan filosofi tersendiri. Adapun berdasarkan penelitian, ternyata rumah adat satu ini bisa dikatakan tahan gempa, sebab kokohnya semua tiang penyangga yang terbuat dari kayu sehingga sangat sesuai sebagai tempat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Joglo atau rumah adat Jawa Tengah ini memang sangat menarik untuk dikaji ya. Ada banyak unsur kebudayaan yang bisa ditemukan dan dipelajari dari unsur bentuk rumah joglo. Sejatinya bukan hanya sebuah hunian, namun juga merupakan simbol. Rumah ini memiliki 4 penyangga utama atau soko guru. Tiang utama yang terdiri dari 4 pilar ini mewakili arah angin yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Rumah adat Jawa Tengah memakai konsep bentuk rumah persegi atau bujur sangkar, mana ini bentuk tersebut adalah ketegasan prinsip ketika menjalankan tanggung jawab kehidupan. Akan tetapi seiring perkembangannya zaman, rumah adat joglo juga mengalami perubahan bentuk. Apabila dibedah lebih dalam, ada beberapa bagian dari rumah adat Jawa Tengah yaitu seperti pendopo yang harus ada di setiap rumah joglo. Pendopo ini berupa ruangan yang dipakai untuk menjamu tamu, yang ruangannya harus luas dari ruangan yang lain. Kemudian yang kedua, peringgitan. Peringgitan disebut juga ruang tengah sehingga posisinya akan lebih masuk setelah ruangan pendopo. Yang ketiga, omah. Omah ini terdiri atas 2 unsur yaitu omah dalam dan omah jero. Omah ini merupakan sebuah tempat di mana keluarga biasanya bercengkerama dan berkumpul. Yang keempat, sentong, yaitu ruang kamar yang ada di rumah joglo. Sentong biasanya terdiri dari 3 bagian yaitu kiri, kanan, dan tengah. Adapun kamar ini biasanya dipakai untuk kamar tidur, dapur, kamar mandi, atau juga gudang penyimpanan. Selanjutnya ada padepokan. Padepokan yaitu bagian dari rumah joglo yang digunakan sebagai tempat menenangkan diri dan beribadah. Ruangannya dibuat khusus dan menjadi tempat sakral untuk menjalankan ritual keagamaan serta sebagai tempat perlindungan diri. Selain itu, dalam rumah joglo juga terdapat sebuah ruangan khusus yang disebut gedungan. Ruangan ini berfungsi untuk perlindungan dan tempat keluarga mencari ketenangan batin. Di daerah Jawa Tengah, rumah adat joglo juga menjadi salah satu simbol status sosial. Meski menjadi rumah adat Jawa Tengah, namun tak semua penduduknya dapat membuat rumah joglo ya. Hal ini berkaitan dengan pembuatannya yang rumit
dan bahan serta materialnya yang cukup mahal, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan pun akan jauh lebih banyak. Maka dari itu, dahulu rumah ini hanya dapat dibangun oleh para bangsawan saja. Salah satu rumah adat Jawa Tengah yang paling terkenal adalah rumah Joglo. Setelah mengetahui filosofi dan unsur yang ada di dalamnya, ada pula beberapa hiasan dan ukiran yang umumnya diletakkan sebagai perlengkap rumah Joglo. Di antaranya ada banyu netes, merupakan salah satu ukiran yang memiliki rupa seperti tetesan air hujan. Yang kedua yaitu dan lulu, ukiran paling manis dan indah, memiliki makna kesuburan. Yang ketiga gunungan, yang memiliki makna kedamaian, ketentraman, dan kemakmuran. Jadi gunungan ini merupakan gambar gunung dan hutan yang diaplikasikan sebagai hiasan di dalam rumah Joglo. Yang keempat dan patran, hiasan ini memiliki bentuk seperti susunan daun yang berjajar rapi dan bersusun. Yang kelima wajian, yaitu hiasan yang memiliki bentuk seperti ketupat atau waji, lalu pada bagian tengahnya akan ada ukiran bunga atau ornamen lainnya. Nah, itulah tadi beberapa hal mengenai rumah adat Jawa Tengah yang sangat unik dan memiliki nilai historis. Nah, apabila Anda adalah orang Jawa Tengah, penting untuk mengetahui ya seluk-beluk daerah sendiri gitu ya, terutama tentang rumah adatnya. Mugi-mugi informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mugi-mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.